Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi hadisihi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah annahu qala li abihi ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta tu'iduha thalasan hina tusbih wa thalasan hina tumshi. Para pendengar Radio Republik Indonesia dan peminat kajian ini di mana saja berada. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dapat bertemu pagi ini setelah menunaikan ibadah sholat subuh, menyempatkan menyimak kajian keislaman yang dituturkan oleh kita di dalam kehidupan ini. Para pendengar yang terhormat, hidup sehat itu hidup yang penting. Orang yang bisa menikmati iman dan menikmati Islam serta imannya sudah dapat dirasakan dengan tubuh yang bagus, tentunya tidak bisa melepaskan dari perlunya menikmati hidup sehat. Karena sehat adalah kondisi di mana fisik, mental, dan sosial yang lengkap ada pada seseorang, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan itu. Itu diungkapkan oleh WHO pada 12 Januari 2021. Berarti orang yang hidup sehat artinya itu adalah keadaan sehat. Baik sehat dilihat dari segi fisiknya, mental, ataupun spiritual, serta sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial atau ekonomi, bahkan agama tentunya begitu. Kalau begitu sehat itu perlu. Kalau orang itu sehat, subhanallah, banyak yang bisa dilakukan ternyata orang sehat. Kalau sehat, berat badan bisa dikontrol. Kalau sehat, ya mood kita meningkat. Ya, meningkatkan mood atau suasana hati menjadi lebih baik. Mau bicara enak, mau menulis juga begitu. Mau langsung jalan aktivitas jalan. Dan tentunya orang sehat itu ya mencegah di antaranya dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan orang sehat tentunya meningkat energi itu. Di samping ini, yang terakhir yang sering kita lupa bahwa orang sehat itu panjang usianya insya Allah. Kan sepanjang dia sehat masih jalan, usianya masih bisa bertambah. Nah, soal roh itu yang bukan urusan kita. Tapi sehat, ikhtiar manusia. Hidup di dunia harus sehat.
supaya nyambung dengan kehidupan di akhirat. Ibadah, sholat, zakat, puasa, apalagi haji. Sehat itu penting. Bayangkan orang sehat harus tawaf. Alhamdulillah. Bayangkan orang tidak sehat harus tawaf. Dipikul itu, ditandu. Belum lagi dia berangkat untuk lempar jumrah. Ya, itu sa'i berapa kali kita harus muter. Nah, sehari-hari mulai saja dengan sholat, coba kita lihat dalam keadaan tidak sehat. Subhanallah, mau rukuk saja rasanya mau roboh. Berdiri, ngeliang-ngeliang. Bayangkan belum lutut, belum lagi ketika bersimpuh, ketika rukuk, ketika sujud. Subhanallah. Berarti dalam Islam itu sehat itu penting. Nah, itu kita sering sebut sehat itu nikmat kita nomor 3 setelah iman, Islam, sehat. Oleh karena itu, tadi di awal sajian ini kita sampaikan sebuah hadis. Diriwayatkan hadis itu dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia itu mengucap kepada ayahnya, "Ya abati, ayah, ini asma'uka tada'u kulla ghadatin." Ayah, saya dengar tiap hari, tiap pagi ayah membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang maksudnya, Allahumma, wahai Allah, afini, mohon aku dianugerahi kesehatan, fi badani, di badanku, Allahumma afini fi sam'i, aku mohon dianugerahi kesehatan di pendengaranku, Allahumma afini fi basari, Allahumma ya Allah, aku mohon dianugerahi kesehatan fi basari, di penglihatanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Lalu dia melanjutkan ungkapannya itu, tu'iduha salasan hina tusbih wa salasan hina tumsi. Engkau baca 3 kali ketika pagi, lalu engkau baca lagi 3 kali ketika sore. Ya, bahkan ada sambungannya. Sambungannya tidak saya bahas. Saya membahas intinya itu. Kenapa kok dilakukan itu oleh ayah Abi Bakrah itu? Melihat seperti itu, anaknya penasaran itu, kepingin dapat keterangan dari ayahnya. Kenapa sih ayah kok berdoa seperti itu? Nah, ternyata dia melakukan seperti itu di dalam ungkapan selanjutnya diperjelas oleh ayahnya itu, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan itu adalah karena ya itu penting. Dan ayahnya itu meniru sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, meniru kebiasaan Rasul berdoa yang seperti itu. Jadi ayahnya itu berdoa seperti itu diulangi pagi hari 3 kali, tatkala sore hari juga 3 kali. Para pendengar yang terhormat, tadi ada 3 kalimat penting yang diungkap. Mohon sehat di badan, mohon sehat
pendengaran, dan mohon sehat penglihatan. Para pendengar yang terhormat, sehat ini benar-benar penting. Begitu badan sudah sehat, kolesterol sudah normal. Alhamdulillah, enak itu ibadah itu. Begitu juga ketika asam urat tidak kambuh, maka di leher enak, ketika ruku juga enak, begitu sujud juga enak, dan di kaki ini tidak kemeretek, begitu juga di lutut tidak kemeretek. Tapi begitu sudah kemeretek, sudah mulai sakit, sudah ngilu-ngilu. Subhanallah, ini di badan kan. Baru takbir saja ngangkat tangan itu sudah terasa itu. Kalau badan tidak sehat. Tapi tatkala badan sehat, ya kita subuh mau qabliyah dulu. Allahu Akbar. 2 rakaat kan. Rampung itu masih bisa wirid kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Masih enak. Pakai tangan atau pakai tasbih, kan tasbih itu juga pakai tangan ya. Nah, hanya jumlahnya 100 maka pakai siasat. Supaya ngitung 100 cepat, nah pakai tasbih. Tangannya minta dibantu oleh tasbih. Nah, cepat lagi. Nah, bisa itu cepat membacanya. Subhanallahirrahmanirrahim. Dibantu kita. Nah, karena apa? Jari kita sehat. Bayangkan kalau jari kita ada yang bengkak satu. Sudahlah, salah satu saja bengkak. Aduh, subhanallah. Lebih-lebih yang bengkak itu telunjuk misalnya. Aduh, mau tulis juga tidak bisa. Ya. Mau micak-micak ini tidak bisa juga. Megang tangan ketika sholat, kesulitan kita. Dibawa megang lutut ketika ruku, aduh suka. Begitu dibawa sujud, ya, napak begitu, aduh sakit. Bayangkan ini baru anggota tangan. Tatkala saraf kejepit lagi, aduh subhanallah. Padahal di badan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu, Imam Muslim meriwayatkan di badan ini ada 360 ruas tulang. Ada 360 ruas tulang di badan ini. Silakan bagian kesehatan, barangkali saya tidak ahli di bidang kesehatan, tapi agama mengungkap itu. Silakan yang ahli bisa menyimak, lebih bagus dilacak. Ada 360 ruas tulang di badan ini. Nah, itu disebutkan dalam hadis, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Tiap ruas tulang di badan manusia itu wajib atasnya sedekah. Ini minta sedekah. Jangan sekedar kita punya ruas tulang lalu lupa sedekahnya. Mari kita menjadi orang Islam ini yang enak saja. Ada ajaran itu. Saya membawakan ajaran saja di teks Quran, teks hadis, juga ajaran silakan yang bagian ahli kesehatan mencerna ini. Mohon maaf, saya tidak akan mencernanya sebagai seorang dokter. Saya bukan dokter, walaupun saya ini dokter. Saya hanya menyampaikan ilmu keislaman yang ada, saya sampaikan saja. Ayo kita telah bersama-sama, karena ini ada ajarannya. Nah, ada 360. 360 ini disebutkan dalam hadis lain. Itu disuruh apa itu? Disuruh beri sedekah. 360 loh. Kalau sedekahnya pakai misalnya 5 ribuan saja kali 360. Banyak sangat. Banyak ini sedekahnya ini. Nah, apakah sedekah itu harus berupa uang? Ternyata tidak. Islam mengajarkan kepada kita dihargai ruas tulang 360 itu dengan diberi sedekah. Apa sedekahnya? Ternyata sedekahnya di situ
berupa sholat duha. Rok'atan duha. Cukup sedekahnya itu membiasakan ketika pagi sholat duha. Nah, dengan pagi kita sholat duha, sudah dipenuhi sedekah tulang kita itu 360 itu. Berarti dengan sholat duha, iya 360 itu. Tapi kalau itu lupa, kita tidak sedekahan sampai setahun lupanya, wah ini nemen itu. Nah, jangan sampai kita lupakan itu. Makanya ada yang mengungkap, yang berpendapat orang itu ingin sehat, jangan lupa dong sedekah hariannya. Ruas-ruas tulangnya disedekah, biar tidak ada efek-efek misalnya saraf kejepit. Nah, tidak ada dampak misalnya, wah ini tulang yang sebelah ini ngilu, yang sebelah itu, aduh, bayangkan 360. Ada yang tidak sehat, satu saja berat ini. Nah, makanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan doa, bagaimana ya upaya selalu beribadah dalam keadaan atau dalam kondisi sehat. Ini tidak main-main, ini penting sangat. Sehat badan, sehat pendengaran, dan sekaligus sehat penglihatan. Badannya sehat, pendengarannya jernih mendengar, lalu penglihatannya bagus ketika melihat, terang, jelas. Ini modal yang tidak ada taranya. Oleh karena itu, benar ini ketika, ya terutama di masa-masa seperti ini, tidak bisa ditinggal ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kalau ini dikabul, sehat walafiat. Ajaran sehat walafiat ini ajaran yang memang diajarkan di dalam Islam. Para ahlinya banyak yang mengikhtiarkan lebih dari sekedar pokok-pokok yang disampaikan oleh penceramah ini. Karena saya memang tidak ahlinya di bidang itu, tapi menyampaikan ajaran agama berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari para ahlinya di bidang ini dalam rangka memberi kejelasan kepada masyarakat. Ternyata ruas-ruas tulang itu ya hitung saja. Di jari ini ada berapa ruas tulang? Mohon maaf, saya tidak akan ngitung. Dengan ngitung sendiri. Ya. Lalu di kepala ini, di kepala, di leher ada ruas tulang. Di bagian tangan, lengan sampai ya, dari bahu sampai dengan jari, kanan kiri ada ruas tulang. Dari pangkal paha sampai dengan jari, banyak ruas tulang, kanan kiri. Di badan, ruas tulangnya banyak. Silakan di tulang belakang, dari sejak tempat duduk itu, dihitung ke atas. Maka dihitung oleh ya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu berjumlah 360. Para pendengar yang terhormat, kewajiban dari 360 itu, hari-hari itu, ya ini yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, disuruh beli sedekah. Sedekahnya itu antara lain adalah itu, rok'atan duha. Paling tidak kita sholat minimal 2 rakaat sholat duha. Usolli sunat duha rok'ata ini lillahi ta'ala, itu minimal seperti itu. Ya silakan dilengkapi boleh, tapi minimal itu yang dua rakaat. Tentunya bagi yang sedang tidak haid, tidak nifas. Nah begitu dalam kondisi nifas tentunya ada cara lain. Yang haid ada cara lain. Nah, yang jelas ini penting para hadirin yang terhormat.
ajaran Rasul berkaitan dengan kesehatan, kita tegaskan lebih dahulu. Ini penting sangat. Ini antara lain salah satu di antaranya. Oleh karena itu orang sehat itu jangan lupa ketika minum yang sesuai dengan etik ketika minum. Suatu ketika kita sampaikan tidak apa-apa ini mengenai etika bagaimana minum itu. Minumlah minum yang tidak seperti dilakukan setan. Nah, misalnya begitu. Setan itu kalau minum itu pakai tangan kiri. Kalau makan juga pakai tangan kiri. Disebutkan dalam hadis misalnya begitu. Idza akala ahadukum aw syariba ahadukum falyakul wal yashrab biyaminihi. Hendaklah kalian itu makan atau minum dengan tangan kanan Anda. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu kalau minum makan itu pakai tangan kiri. Nah, bayangkan itu tangan yang digunakan untuk cuci-cuci bagian belakang, dipakai untuk alat makan dan minum. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Ya, tangan kiri boleh untuk yang lain. Banyak kebutuhan lain pakai tangan kiri. Tapi untuk kebutuhan makan dan minum, ya nunjuk yang bagus ya pakai saja tangan kanan. Yang kiri banyak. Nah, suatu ketika kita bisa simak sendiri tangan kiri itu, dihitung sendiri. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan tangan kiri. Nah, para pendengar yang terhormat, tadi sudah kita sampaikan. Begitu orang itu sehat, mau melakukan apa saja. Termasuk melakukan ibadah, subhanallah. Menjadi ringan, enteng. Tapi ingat, jangan sampai terbuai kita dengan tubuh yang sehat itu. Sampai lupa berdoa, sampai lupa mengikhtiarkannya. Padahal tubuh sehat itu antara lain misalnya Rasulullah biasa mengajar kita berjalan. Berjalan menuju tempat kita sholat. Berjalan menuju musalla, berjalan menuju masjid misalnya begitu. Dari ruang tugas kita ke masjid, ke masjid sebelah, masjid bersama di kantor kita, jalan kaki juga. Jangan malas kita melakukan seperti itu. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan ada upaya-upaya berupa melakukan lari-lari kecil, ya, mirip-mirip sa'i. Sering Rasulullah melakukan ini dengan istrinya Aisyah misalnya begitu. Nah, hadirin yang terhormat, ini poin-poin untuk uraian pendahuluan berkaitan dengan hidup sehat. Ternyata sehat itu kalau bisa kita tegaskan, pertama sehat itu adalah sehat fisik. Ini yang pertama. Bukan hanya sehat fisik, tapi yang kedua sehat psikis. Selain sehat psikis, sehat mental. Bahkan WHO tadi menyebutkan juga sehat sosial. Ternyata kalau begitu, dalam sehat-sehat ini, doa sehat badan itu terkait ya. Iya, karena untuk keperluan sosial kita perlu jalan kaki misalnya kan. Kalau tidak jalan kaki naik sepeda motor. Sepeda motor pun pakai gas. Nah, sepeda motorku ya pakai apa? Pakai kaki. Nah, dalam nguper misalnya begitu kan. Mobil pun sama. Jadi ya, sehat badan ini syarat sehat yang pertama. Bayangkan orang yang sehat badannya, telinganya tidak mendengar. Bener. Sukar juga ya. Kita melakukan sesuatu, disiarkan saja bisa jadi tidak nyampe ke pikiran kita kalau telinga kita terganggu dalam pendengaran. Subhanallah, itu telinga. Bayangkan. Kalau kita mau merekam misalnya siaran ini,
Tidak bisa juga kita merekam. Kalau apa? Kalau penglihatan kita tidak bisa melihat HP. Tidak bisa mengoperasikan bagaimana aplikasi merekam itu. Supaya ceramah ini secara utuh bisa disimak setelah acara ini misalnya. Itu benar-benar penglihatan ini harus sehat juga. Tentunya dengan sehat penglihatan, sehat pendengaran, pikiran kita menjadi sehat juga. Ya, jangan dikira orang sholat itu tidak memakai pikiran. Orang sholat itu ketika niat saja, lalu fokus dia. Sholatnya menghadap kiblat. Ya, penglihatan kita ke sejadah. Ya? Fokus. Itu pikiran kita fokus, nyatu. Kita menghadap Allah. Ketika menghadap Allah, bukan hanya dengan badan yang sehat, bukan hanya dengan telinga yang sehat dan penglihatan yang sehat, tapi sekaligus pikiran kita juga begitu. Ini yang disebut konsentrasi khusyuk. Ketika sholat itu khusyuk, maka diperoleh insya Allah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diperoleh ya kemampuan kita mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar dalam kehidupan. Sehingga tangan kita bermanfaat, lisan kita mengucap manfaat, sholat dari awal sampai akhir dapat ditunaikan dengan maksimal. Hadirin dan hadirat, para muslimin dan muslimat penyimak siaran ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasulullah mengajarkan kita panduan-panduan hidup sehat. Ya, untuk yang pertama ini pokok-pokok saja dulu. Insya Allah kita akan sambung ini. Karena ternyata upaya selalu beribadah dalam kondisi sehat, ini harus diikhtiarkan. Tidak boleh sambil lalu. Mohon maaf kalau saya tidak singgung-singgung di awal COVID, lupa rasanya dulu. Tapi begitu menjelang akhir, Gusti Allah, banyak yang bertanya, Prof, apa sih hidup sehat itu, Prof? Subhanallah, saya terlupakan itu. Tidak menguraikan di awal-awal dulu. Tapi daripada tidak diuraikan sampai detik ini, maka itu saya bawakan pada kesempatan ini. Mungkin setelah upaya beribadah dalam kondisi sehat, beberapa kali diuraikan sampai selesai. Mungkin menyinggung juga nanti kondisi beribadah dalam keadaan tidak sehat. Baik, para pendengar yang terhormat, para penyimak siaran ini mungkin sampai di sini dulu. Yang dapat saya sampaikan, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.